Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang berada di rumah, bagaimana keadaannya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ketika di rumah selalu bisa tetap beribadah, tetap berdoa, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah. Pada materi kali ini kita akan membahas materi khusus, yaitu kurban. Karena berhubung sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Umat Islam itu memiliki dua hari raya. Yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan yang kedua ada Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha bisa disebut juga dengan Hari Raya Kurban karena pada hari itu umat Islam juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kurban ini sudah diperintahkan oleh Allah sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat itu, Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar belum memiliki seorang anak. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Nabi Ibrahim dan istrinya dikaruniai seorang anak. Isi doanya Nabi Ibrahim adalah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu setelah itu Allah mengabulkan pada doanya Nabi Ibrahim. Istrinya Siti Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Ismail. Pada waktu Ismail sudah beranjak besar, waktu malam hari, Nabi Ibrahim yang sedang tertidur, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, yang mana isi mimpinya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim menyembelih pada anaknya. Lalu keesokan harinya Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpi yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Setelah Nabi Ismail mendengarkan isi mimpinya Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ismail pun berkata, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah siap melaksanakan perintah Allah, lalu Ismail dibawa ke Mina. Setelah itu Nabi Ibrahim menjatuhkan Ismail atas pelipihnya di atas bumi seperti orang yang menyembelih. Lalu tiba-tiba Allah menurunkan anugerah kepada Nabi Ismail, yaitu Allah menggantikan posisinya Nabi Ismail dengan seekor hewan kambing yang diturunkan dari surga. Lalu ada yang berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Pada hari raya Idul Adha, umat Islam juga melaksanakan sholat Id. Setelah umat Islam melaksanakan sholat Id, umat Islam melanjutkannya dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan-hewan yang bisa dikurbani yang pertama adalah unta, dan yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah domba,
dan yang keempat adalah kambing. Bagi kalian yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, maka pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah disunahkan untuk tidak memotong kuku dan juga tidak memotong rambut. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah, bagi yang kuat dan tidak berhalangan, dianjurkan untuk berpuasa 1 hari agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan lipatan pahala dan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Dan Allah juga akan mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Yuk kita berkurban, karena tidaklah beramal anak Adam pada suatu amalan pada hari kurban yang lebih disenangi oleh Allah daripada menyembelih kurban. Sesungguhnya binatang kurban pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, bulunya, dan kuku kakinya. Mereka akan menyaksikan bahwa dia adalah hewan kurbannya hamba itu. Dan sesungguhnya darah kurban niscaya jatuh dari sisi Allah pada suatu tempat sebelum darah itu jatuh di bumi. Maka bersenanglah kalian dengan berkurban. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.